Masih ada Ibu Neng EM Marhamah, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Pimpinan semuanya dan mitra kerja baik di Kemenkes, BGN, BPOM maupun BKKBN dan semua anggota Komisi 9 yang saya hormati dan yang saya banggakan. Kita bersepakat di sini semuanya bahwa program makan bergizi ini harus sukses dan tentu secara politik kita standing di sini bagaimana menyukseskan program ini, karena program makan bergizi ini adalah sebenarnya investment untuk peradaban Indonesia, ya, untuk peradaban generasi masa yang akan datang. Tidak hanya sekedar menangani stunting, memenuhi gizi, memenuhi kesehatan, juga ekonomi, bisa membangun sociopreneur bisnis, dan kesananya sudah pasti itu akan mengurangi tingkat kemiskinan itu. Dan itu juga sebenarnya dengan adanya APBN yang alhamdulillah lumayan besar didistribusikan ke seluruh pelosok negeri ini dengan melalui SPPG ini akan menjadi pondasi perekonomian kita. Sudah pasti kita mungkin ke depan bisa jadi akan ada tantangan secara fiskal dan lain sebagainya. Nah, ini itu menjadi pondasi kita. Karena apa? Perputaran uang itu akan terdistribusikan ke seluruh pelosok negeri dan itu akan terjadi transaksi ekonomi dan otomatis itu akan memperkuat perekonomian kerakyatan seperti itu. Oleh karena itu, ketika ada kejadian yang luar biasa, ini kan memang di media sosial itu banyak yang stop MBG dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita harus ada strategi bagaimana kemudian tidak stop MBG-nya. Maka SPPG-nya inilah yang harus diperkuat. Itu. Karena apa? Pengolahan, makan dan lain sebagainya itu ada di sana, bukan ke programnya. Oleh karena itu SPPG kita sepakat bagaimana cara memperkuatnya, baik tingkat pengawasan maupun peningkatan SDM-nya. Ini penting, Pak. Ya. Nah, untuk pengawasan saya sepakat tadi, mitra-mitra kerja yang ada di sini, BPOM, BKKBN, Kementerian Kesehatan, beberapa stakeholder yang dilibatkan. Itu penting. Dan bila perlu, nggak tahu nih, BPOM punya nggak alat untuk kayak semacam kalau di itu kan untuk melihat kehamilan nanti ada tes pack yang mungkin seketika itu bisa ketahuan. Nah, ada nggak alat untuk mendeteksi ini makanan nih aman untuk diedarkan atau tidak? Nah, kalau ada itu kan bagus gitu loh. Ada alatnya, nggak harus pakai lab gitu kan. Ada alat seperti itu yang mungkin di setiap SPPG ada, ketika makanan sudah selesai lalu dites, oh ini udah aman, barulah diedarkan. Ini kalau ada seperti itu, dan ini kita harus cari itu teknologi yang bisa seperti itu. Saya kira Indonesia ini sangat amat kaya. Ini penting gitu kan. Jadi itu yang harus kemudian kita perkuat. Dan satu lagi, mungkin setiap SPPG harus ada layanan aduan. Itu yang paling penting. Kadang ini ada banyak yang salah, misalkan banyak yang mengadukan kepada yayasannya. Iya, kalau yayasannya dengan SPPG-nya, dengan kepala SPPI-nya itu, kepala SPPG, kalau dia komunikasinya bagus. Kalau enggak, kalau di tempat yang jauh, maka mungkin dia lupa menyampaikan dan lain sebagainya. Akhirnya hal-hal yang misalkan harus segera diperbaiki, akhirnya luput seperti itu. Contoh di Kota Bogor, ada satu SPPG yang melayani tidak hanya sekolah, ada pesantren. Pesantren Pagentongan. Nah, karena pesantren itu kan dekat ya dengan kita saya sering melakukan kunjungan dan sebagainya. Ya, ketika ada permasalahan makanan kan pasti menyampaikan, kita menerima ini seperti ini dan lain sebagainya. Udah disampaikan kemana? Ternyata dia menyampaikannya ke yayasannya. Terus kita itu dengan yayasannya, kita telusuri ke yayasannya, ini seperti ini, kita sampaikan lah. Ternyata bahwa kita udah nyampaikan ke SPPI cuma punya perspektif berbeda. Nah, ini penting kolaborasi antara yayasan dengan SPPG-nya. Karena kan udah pasti nih, yayasan dengan SPPG itu kan suatu yang berbeda. Kalau yayasan membangun infrastrukturnya kemudian menyewakan. Sedangkan SPPG itu yang mengelolanya. Dapurnya di situ, di dalamnya ada SPPI dan SDM yang punya skill. Nah, sekarang ini banyak juga keluhan, Pak, beberapa, yaitu SDM untuk yang punya skill itu terbatas. Baik sarjana gizi maupun chef yang bersertifikat. Ya, accounting mungkin ya agak-agak berkurang, tetapi yang paling penting itu ada satu yang paling urgent nih.
SAFE bersertifikat ini terbatas. Karena SAFE bersertifikat ini adalah menjadi kunci sukses dari SPPG tersebut selain sarjana gizi. Ini penting nih. Oleh karena itu kita juga Kepala BGN beserta kita harus mempersiapkan kalau memang ada yang kita harus mempersiapkan gimana caranya dengan lembaga-lembaga terkait termasuk juga mungkin BNSP bisa dilibatkan, termasuk yang memang bekerja di bidang boga dan lain sebagainya, dan terutama juga pasti BPOM ya, itu seperti itu. Dan itu saya sepakat ketika SPPG akan diberikan izin untuk beroperasi, menurut saya alangkah baiknya kalau kemudian SDM yang ada di situ beserta krunya itu dilatih dulu sama yang entah tim independen atau BPOM atau apa itu, biar mereka tahu cara-cara sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Karena saya sepakat ini program yang amat sangat bagus, baik secara makro maupun secara mikro, ini benar-benar ada investingnya. Itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.